Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir dari surah Al-Haqqah, dan kita masuk pada ayat ke-25 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluquhu innahu kana la yu'minu billahil azim. Adapun orang-orang yang diberi catatannya di tangan kirinya, dia pun berkata, seandainya saja aku tidak diberi catatan amalanku dan aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku, seandainya saja ia kematian yang menyudahi segala sesuatu, hartaku yang selama ini kukumpulkan sama sekali tidak ada guna bagiku, kekuasaan yang kubanggakan selama ini hilang pula dari badanku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada orang ini, tangkap dia, borgol tangannya sampai ke lehernya, masukkan ia ke dalam jahanam, kemudian belit dia dengan rantai yang panjang 70 hasta, karena selama di dunia dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Baik hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang beriman, yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapapun yang terbebas dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, itulah keberuntungan yang nyata. Dan mereka orang-orang yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya. Adapun sebaliknya dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala hendak menjelaskan penderitaan berat, penyesalan yang tidak ada kesudahan. Siapa mereka? Orang-orang yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kirinya. Bagaimana nasibnya? Apa yang mereka akan hadapi kelak pada hari kiamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Dan bagaimana akhir kesudahannya? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
innallaha yudnil mu'mina fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadha ata'rifu dhanba kadha fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak qala satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawma fayu'ta kitaba hasanatihi wa ammal kafir wal munafiqun fayaqulu al ashhad haula'i alladhina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan seorang mukmin kelak pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia akan meletakkan tirainya pada orang ini dan menutupinya dari manusia. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, apakah engkau mengetahui dosamu? Maka engkau mengetahui dosamu? Orang yang beriman mengatakan, tentu ya Rabb, aku tahu dosaku. Sehingga ketika Allah telah menjadikan orang yang beriman ini mengakui dosa-dosanya dan dia melihat dirinya pasti akan hancur dan binasa, maka Allah katakan kepada orang-orang yang beriman, aku telah menutupi aibmu di dunia, sekarang ku ampuni dosa-dosamu di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan kebaikannya dan dia mengambil dengan tangan kanannya. Adapun orang-orang kafir, kata Nabi, kemudian orang-orang munafik, maka para saksi akan mengatakan di hadapan Allah, mereka ini adalah orang-orang yang telah mendustakan Tuhan mereka. Ketahuilah, bagi mereka laknat Allah yang menimpa orang-orang yang berbuat kezaliman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis Bukhari Muslim ini menggambarkan kepada kita suasana ketika manusia mengambil catatan-catatan amal mereka. Kita tahu bahwa dalam catatan itu, catatan ini kan terbagi menjadi beberapa bagian. Ada satu catatan itu mengumpulkan seluruh umat manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati. Tapi ada catatan itu yang khusus umat Nabi SAW saja, di mana masing-masing manusia tercatat seluruh perbuatan dia di dunia yang harus dipertanggungjawabkan ia di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa bayangkan kalau seandainya satu kota Batam dikumpulkan di satu lapangan, kemudian ada orang yang naik ke atas panggung mendengarkan apa yang ia akan katakan, kemudian dia mengakui dosa-dosanya, bahwa saya telah berzina detik sekian, menit sekian, jam sekian, hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Saya pun telah mencuri hartanya si fulan. Saya telah merampok rumahnya si fulan. Saya telah mabuk, saya telah menggibah dan begitu seterusnya. Kira-kira kalau seandainya giliran kita yang naik ke panggung kemudian membacakan dosa kita di hadapan masyarakat Batam, di mana muka kita diletakkan? Satu aib saja diketahui manusia, malunya luar biasa, apalagi mengakui dosa-dosanya. Tapi nanti pada hari kiamat, pengakuan dosa itu di hadapan halayak orang ramai. Ketika kemudian ada orang-orang saleh semisal para sahabat Rasul membacakan kebaikan-kebaikannya, kemudian para ulama membacakan jasa-jasa baiknya, kemudian orang saleh membacakan amal-amal baiknya, mungkin semua manusia yang mendengarnya mereka kagum dan memujinya.
Sekali giliran kita yang naik kemudian membacakan catatan amalan kita yang isinya lebih banyak keburukan dibandingkan kebaikan, kira-kira mau ditaruh di mana muka kita kelak pada hari kiamat? Di dunia saja ikhwan, hukuman sosial itu terkadang lebih berat dibandingkan hukuman fisik. Hukuman sosial itu lebih berat dibandingkan hukuman fisik. Umpamanya ada orang yang berzina kemudian langsung dipenjara, orang tidak tahu kecuali dia dan beberapa orang dari pihak kepolisian saja. Mungkin aib kita tidak tersebar kecuali di beberapa orang itu saja. Tapi kalau kita tidak dipenjara, tidak dipukul, tidak di apa-apa, cuman kita disuruh mengakui kesalahan kita. Saya berzina dengan si fulan, menghamili si fulan di hadapan orang ramai, maka hukuman sosial itu lebih berat. Karena menanggung rasa malu itu sakit yang tidak terkira. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah di akhirat ini hukumannya macam-macam. Hukuman sosial iya, hukuman neraka sudah menunggu. Belum lagi orang-orang yang di padang mahsyar dengan berbagai macam peristiwanya menyiksa kita. Ma'asyiral muslimin, kita bisa bayangkan saat pembagian catatan itu. Tapi orang-orang yang beriman, Allah Karim, Allah Rahim, saat dia hendak ditanya oleh Allah tentang catatannya, tiba-tiba datang tirai. Tirai itu menghalangi pandangan manusia dengan kita, sehingga ketika kita diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu karena ada tirainya di situ. Walaupun kita membacakan dosa-dosa kita, manusia tidak tahu karena terhalangi dengan tirai itu. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, bukankah ini dosa-dosamu dalam catatanmu? Bukankah itu dosa-dosamu dalam catatanmu? Dia mengakui semuanya. Ya, betul ya Rabb, itu kesalahan. Tapi karena banyak kebaikannya dibandingkan keburukannya, Allah katakan, dulu di dunia wahai fulan, ku tutupi aibmu. Sekarang di akhirat ku ampuni dosa-dosamu. Ini kalau orang-orang yang beriman, maka dia ambil catatannya dengan tangan kanannya. Tapi orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang mujrim, orang-orang yang banyak melakukan kejahatan, maksiat dan kemungkaran, maka yang bicara bukan lagi kita, tapi yang bicara adalah para saksi. Para saksi yang akan bicara. Makanya Allah mengatakan, yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Kita mau bicara tidak bisa karena mulut terkunci, tiba-tiba langsung bisu. Mau bicara apa? Membuat pembelaan gimana? Kita saja kadang orang bisu ngomong tidak paham. Nanti pada hari kiamat lisan kita membuat kita bisu. Supaya apa? Supaya tidak berdusta, supaya tidak berkilah. Lalu tangan yang ada pada badan kita menjadi saksi. Tangan ikut bicara, menerjemahkan apa yang pernah dilakukan badan dia semenjak di dunia, dan kaki juga ikut bersaksi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kemudian Rasul mengatakan, fa ammal kafir wal munafiqun. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, ketika mereka ditanya soal catatannya di halayak orang ramai, karena tidak ada tirai yang menghalangi mereka dengan manusia yang banyak. Ketika mereka ditanya, mulai mereka mendebat, kemudian mereka berkilah dan begitu seterusnya, tapi tidak ada guna. Persidangan di dunia mungkin bisa dilakukannya. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan kepada dua orang yang sedang berkasus di pengadilan, menghadap Nabi SAW sebagai hakim putusan. Rasul mengatakan, la'alla ahadukum alhana
lisanihi ala ba'din. Boleh jadi salah seorang di antara kalian mulutnya lebih cerdas bicara dibandingkan orang lain. Tapi ingat, barang siapa yang berdusta dalam ucapannya di persidangan, maka siap-siap bara api di neraka menunggunya. Di dunia dalam setiap kasus boleh jadi menang, mungkin karena kecakapan dan kepandaian bicara. Belum lagi lawyer dan pengacara, kepiawaian mereka bicara memang terkenal, mereka memang cari uang dengan bicara. Terkadang orang-orang benar pun jadi salah, orang-orang salah pun jadi benar. Orang-orang benar masuk penjara, orang-orang bersalah keluar penjara. Itu di dunia. Tapi di akhirat tidak bisa melarikan diri dari kenyataan yang ada. Jangankan kita orang biasa, para lawyer yang merasa hebat di dunia pun tidak bisa membela dirinya sendiri. Karena persidangan Allah Subhanahu wa taala berdiri di atas keadilan. Allah senang dengan keadilan sebagaimana Allah benci dengan kezaliman. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafir wal munafiqun fayaqulul ashhad haula'i alladhina kadzdzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Adapun mereka orang-orang kafir dan munafik, maka para saksi akan mengatakan kepada orang-orang kafir dan munafik ini, mereka itu maksudnya kafir dan munafik adalah orang yang telah mendustakan Rabb mereka. Ketahuilah laknat Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika itu mau tidak mau dia harus mengambil catatannya dengan tangan kirinya. Karena saksi begitu banyak. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah cukup menjadi saksi mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala betul-betul ingin memperkuat keadilannya, sehingga diperlukan banyak saksi untuk bukti kejahatannya. Dihadirkan para nabi, dan para nabi akan menjadi saksi bagi mereka. Setiap umat punya nabi, dan setiap nabi pada tiap umat akan menjadi saksi bagi umat masing-masing. Bahkan para malaikat akan menjadi saksi. Malaikat yang selama ini mencatat amal kita yang baik ataupun yang buruk, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, akan bersaksi. Lalu siapa yang berkilah dari para malaikat? Kemudian bumi yang kita pijak ini akan bersaksi. Sehingga Allah mengatakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menghabarkan beritanya bahwa si fulan detik sekian, menit sekian, jam sekian, hari sekian, minggu kesekian, bulan kesekian, tahun kesekian, di tempat ini dia sedang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak hidup di bumi? Siapa yang tidak menginjakkan kakinya di bumi? Kita semua menginjakkan kakinya. Dan kita tidak mungkin lepas dari bumi karena bumi ini punya gravitasi. Kita tidak mungkin lepas kaki kita dari bumi. Lah bumi yang kita pijak menonton kita apa yang telah kita lakukan di atasnya, dan mereka akan jadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih daripada itu, anggota badan kita itu semua akan jadi saksi. Bayangkan anggota badan kita, dari dua tangan kita ini akan bersaksi. Boleh jadi tangan kita pernah mencuri, mengambil hak orang lain, menzolimi orang lain, menyakiti orang lain, membunuh orang lain dengan tangan, maka kedua tangan akan menjadi saksi atas kejahatan kita. Kemudian kaki kita juga akan bersaksi. Kemana kaki ini dilangkahkan? Ke tempat-tempat maksiatkah kaki dilangkahkan, ataukah ke tempat-tempat ibadah kaki dilangkahkan? Kaki akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kemana kaki ini dilangkahkan. Bahkan mata-mata kita akan menjadi saksi. Apakah kita punya mata sehingga seenak-enaknya memandang sepandang-pandangnya tanpa melihat halal dan haram? Ataukah kita memandang dan melihat Al-Quran kemudian membacanya? Atau membaca buku-buku dakwah
sebagai pengetahuannya, atau menonton YouTube yang isinya konten-konten dakwah dan yang semisalnya, ataukah sebaliknya. Semua akan jadi saksi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan telinga juga akan jadi saksi. Apakah kita menggunakan telinga ini sedengar-dengarnya, ataukah kita pilih mana yang harus didengar, mana yang tidak? Apakah telinga kita didengarkan untuk gibahan orang, gunjingan orang, cacian orang, makian orang, fitnahan orang, atau didengarkan dengan zikir, kalamullah dan yang semacamnya? Semua akan jadi saksi. Bahkan kulit akan jadi saksi. Kulit kita lo akan jadi saksi. Sampai badan protes dan mengatakan, ya kulit, harusnya kau bela badan. Tapi kulit mengatakan, antaqanallah, Allah yang buat aku bicara. Bisa apa aku? Itulah bagaimana orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya itu akan sulit berkilah dan tidak mungkin berkilah dan tidak akan bisa berkilah. Persidangan Allah, peradilan Allah Subhanahu wa taala sangat ketat dan sangat adil. Allah tidak akan menzalimi walaupun sebiji zarah sekalipun, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu saksi-saksi yang hebat, yang luar biasa, yang tidak seperti saksi di dunia yang bisa saja mereka berdusta, disogok, ataupun karena sebuah kedudukan dan yang semacamnya. Tapi saksi-saksi di akhirat tidak menerima sogokan, tidak menerima rasuah dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika kemudian orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya, sudah pasti dia akan binasa. Makanya Allah mengatakan, walam adri ma hisabiyah, seandainya saja kematian itulah yang menyudahi segalanya, kenapa aku dibangkitkan sehingga harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Mulailah dia mengungkapkan penyesalannya dan mengatakan, ya laitaha kanatil qadhiyah, seandainya saja kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu, ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. Duhai, dahulu harta yang kubangga-banggakan, kenapa harta itu tidak kugunakan untuk amal saleh? Lenyap untuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemana harta itu pergi? Duhai kedudukan dan kepemimpinan yang dulu aku puja-puji, kemana? Harusnya aku dulu ketika menjadi pemimpin ini saatnya ingkar kemungkaran dan mengajak manusia kepada kebaikan, bukan untuk menindas, menginjak dan menzalimi manusia. Mulai terjadi penyesalan di sini. Pasti orang-orang yang mengambil catatannya, mereka akan menyesal senyesal-nyesalnya. Tapi apa gunanya penyesalan kelak pada hari kiamat? Penyesalan itu tidak ada gunanya. Makanya orang-orang yang seperti ini, mereka mengharap kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, kemudian dia mengatakan, Rabbirji'uni la'alli a'mala salihan fi ma tarak. Ya Rabb, boleh enggak aku kembalikan kau ke dunia supaya aku bisa beramal saleh yang dulu amal-amal itu sempat kutinggalkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mustahil. Enggak ada ceritanya. Bumi aja sudah hancur, sudah tidak ada bekas lagi, tidak ada ma'lam lagi. Lalu apa penyesalan kemudian baru diucapkan setelah kematian? Bahkan sebagian orang-orang kafir berangan-angan kalau setelah dihisab mereka menjadi tanah dan debu sehingga tidak ada azab bagi mereka. Saat binatang dihisab, orang-orang kafir menyaksikannya. Ketika binatang-binatang yang bertanduk, yang suka menanduk binatang yang tidak bertanduk, Allah pindahkan tanduk itu kepada binatang yang tidak bertanduk, yang selalu ditanduk. Allah katakan, tanduk dia sekarang sebanyak dia menanduk kamu. Maka terjadilah hisab di antara binatang.
Kalau binatang saja mendapatkan keadilan, apalagi manusia, pasti mendapatkan keadilan. Itulah kenapa Islam itu menekankan tentang keimanan kepada hari akhir, supaya orang-orang yang terzalimi dan tidak sanggup untuk membalas ada ketenangan bahwa balasan tidak mesti di dunia, ada pengadilan yang jauh lebih adil seadil-adilnya kelak, pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada orang yang berangan-angan, ya laitani qaddamtu li hayati, ya Rabb, kenapa aku di dunia dahulu tidak menghabiskan waktu-waktuku untuk beribadah, sekarang baru menyesal. Mereka menyesali waktu yang berlalu sepanjang hidupnya. Ingat, waktu yang sudah lewat tidak mungkin kembali. Waktu yang akan datang belum tentu kita dapati. Yang memungkinkan adalah waktu sekarang yang kita jalani. Kita tidak tahu dengan kematian kita. Maka waktu yang dijalani ini manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu yang kita lewati menjadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Ada orang-orang juga yang menyesal, kenapa di dunia dia tidak mengikuti ajaran Nabi, sehingga kemudian mereka mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai celaka aku, kenapa dulu aku tidak mengambil jalan para utusan. Selama di dunia dia tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak menjadikan Nabi SAW sebagai teladan, hari-harinya menentang sunnah, bahkan membenci sunnah, bahkan membenci orang yang melakukan sunnah, dan begitu seterusnya. Penyesalan terjadi. Bahkan orang-orang yang ketika di dunia suka meletakkan loyalitas kepada orang-orang kafir, menjadikan tokoh-tokoh kafir sebagai idola, dan meninggalkan tokoh-tokoh Islam tidak dijadikan idola, maka mereka akan menyesal. Kenapa di dunia saya memilih tokoh ini dan itu? Karena ingat, Rasul pernah mengatakan kepada seorang Arab Badui, anta ma'aman ahbabta, engkau di akhirat itu akan bersama idolamu. Kalau idolamu tokoh-tokoh kafir, maka anda akan bersama orang-orang kafir. Naas betul seorang artis mengatakan, kalau saya harus masuk neraka, saya bersyukur karena saya akan berjumpa dengan Lady Gaga di neraka. Ada orang kayak gitu. Dia memvonis Lady Gaga masuk neraka juga. Tidak bisa kita memvonis orang kafir yang hidup masuk neraka. Bisa saja dia dapat hidayah ketika sebelum kematiannya. Kecuali kalau sudah jelas-jelas dia mati kafir, ya jelas masuk neraka lah. Tapi kalau dia masih hidup, vonis neraka sorga itu tidak dibolehkan. Itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada kita doakan hidayah. Nabi saja tidak pernah memvonis manusia di zamannya ketika hidup bahwa si fulan masuk neraka, tidak. Rasul justru mendoakan orang-orang kafir dengan doanya yang masyhur, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka kaum yang tidak tahu. Mereka kaum yang tidak tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak penyesalan pada hari kiamat bagi orang-orang kafir, munafik, dan orang-orang mujrim. Mereka menyesal dengan apa yang telah dilakukan kedua tangannya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Lalu kapan penyesalan itu terjadi? Pertama, saat mengambil catatan dengan tangan kirinya. Disitulah penyesalan luar biasa bagi penduduk akhirat. Tidak bisa diulang kembali. Tangan kiri ya tetap tangan kiri, menunjukkan kekafirannya. Yang kedua, penyesalan itu akan terjadi ketika melihat api neraka yang bergejolak. Saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, Allah katakan waji'a bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Ketika didatangkan jahanam di hadapan manusia, gemuruhnya terdengar.
besarnya terlihat, sehingga mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na, ya Rabb, kami sudah melihat jahanam, kami sudah mendengar gemuruh jahanam. Absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan, kalau begitu kembalikan kami ke dunia ya Rabb, kami ingin kembali beramal saleh. Mungkin? Mustahil. Maka ketika melihat neraka baru terjadi penyesalan. Yang ketiga, saat mereka betul-betul dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka menyesali luar biasa perbuatan mereka. Bahkan mereka ingin mati tapi tidak bisa. Innakum makithun, kalian akan tetap tinggal, tidak akan hidup, tidak akan pernah mati. Karena setiap kali mati dihidupkan kembali, setiap kali mati dihidupkan kembali. Begitulah kondisi penduduk neraka. Itulah penyesalan. Lah salah satu penyesalan itu ketika dia membaca kitabnya, catatannya, kemudian dia mengambil dengan tangan kirinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah penyesalan yang sesungguhnya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Satu hari Harun Ar-Rasyid rahimahullahu taala, seorang khalifah, sebelum wafatnya Harun Ar-Rasyid ini, dia meminta kepada orang-orang di sekitarnya agar dia melihat lubang kuburannya. Sudahkah digali atau belum? Maka orang-orang mengatakan, ya khalifah, kuburanmu sudah digali, dan itu atas titah perintahmu. Kenapa kau memerintahkan seperti itu? Bukankah kau masih hidup? Kenapa kau ingin digalikan kuburan? Kata sang khalifah mengatakan, ihmiluni ilal qabri, bawa aku ke lubang kuburan itu. Padahal masih hidup, bawa aku ke lubang kuburan itu. Maka dibawalah dia ke pekuburan kaum muslimin dan diperlihatkan lubang kuburannya. Maka sang khalifah tiba-tiba menangis melihat lubang kuburan itu, padahal dia masih hidup. Dan dia mengatakan, ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dia baca ayat ini, duhai kiranya harta yang banyak yang kubanggakan, untuk apa harta itu kalau aku sudah masuk ke lubang yang kecil ini? Duhai kedudukan yang selama ini aku bangga-banggakan juga, buat apa kalau aku sudah masuk ke lubang ini? Lihat, para penguasa di negeri kita dari zaman ke zaman, mereka sudah wafat. Di mana mereka? Ada di bawah tanah. Apakah negara yang pernah mereka pimpin ikut dimasukkan ke lubang kuburnya? Tidak. Ketika dia meninggal, datang penggantinya. Lihat para tokoh-tokoh, orang-orang kaya, boleh jadi terkaya di dunia nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau kan di negeri kita terkaya se-Indonesia nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lihat mereka yang pernah dinobatkan menjadi orang yang terkaya yang sudah mati, yang sudah masuk ke liang lahat. Pertanyaannya, apakah kekayaannya juga dimasukkan ke dalam kuburnya? Tidak. Satu-satunya manusia yang memasukkan kekayaannya ke liang kubur hanyalah Qarun. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun ke dasar bumi dan seluruh kekayaannya. Tapi apa gunanya kekayaan Qarun pun walaupun masuk ke dalam kubur, tetap di akhirat dia dibangkitkan tanpa sehelai pakaian, tanpa beralas sandal, tidak dikhitan dan tidak membawa harta di badan. Apa gunanya? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Khalifatul Ma'mun. Ma'mun, seorang khalifah Bani Abbasiyah yang pernah membangun peradaban Islam. Dialah yang membangun peradaban Islam di zamannya. Negerinya sangat makmur, kaya raya. Khalifah Ma'mun, karena memadukan pembangunan timur dan barat.
Peradaban dunia terbangun di zamannya. Walaupun dia tersesat dengan akidah Mu'tazilah secara agama, tapi secara dunia dia berhasil. Khalifah Ma'mun saat detik-detik wafatnya, maka dia pun memandang orang-orang di sekitarnya. Dia pandang kursi kebesarannya, dia pandang pakaian kekhalifahannya, dia pandang tempat tidurnya yang empuk, yang megah, yang berbeda dengan orang lainnya. Tiba-tiba saat detik wafatnya dia mengatakan, ya man la yazulu mulkuh, irham man qad zala mulkuh. Wahai zat yang tidak pernah hilang kekuasaannya, sayangi hambamu yang akan hilang kekuasaannya. Wahai zat, maksudnya Allah yang tidak akan pernah hilang kerajaannya, sayangilah hambamu ini yang sebentar lagi akan hilang kerajaannya. Itulah makna ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Enggak ada guna. Makanya kenapa Nabi sampai mengatakan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, tidak mungkin masuk ke liang lahatnya kecuali 3 perkara yang pernah diusahakannya. Sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan keturunan yang saleh dan saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Harta, kata Rasul, maluka ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Hartamu, kata Rasul, yang kau makan habis, yang kau pakai usang, yang kau sedekahkan itulah yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wajar kalau seandainya Abu Darda radhiyallahu an, dia meminta kepada istrinya sebelum wafatnya untuk disedekahkan seluruh hartanya. Abu Darda radhiyallahu an sebelum wafatnya dia mengatakan kepada istrinya, masih adakah dirham di rumahku? Kata istrinya, ada, sedekahkan. Masih adakah dirham di rumah kita? Ada, sedekahkan. Masih adakah perhiasan yang tergantung di lehermu? Masih ada, sedekahkan. Sampai saat meninggal dunia betul-betul tidak membawa apapun. Saat ditanya kepada Abu Darda, ya Abu Darda, kenapa kau lakukan ini? Apa kata Abu Darda? Khala'na nisfa silsilati bil iman, afala nakhlu nisfahul akhirah bil ihsan, nisfahul ukhra bil ihsan. Kami telah melepaskan belenggu kelak di neraka dengan iman. Kami sudah melepaskan separuh dari belenggu itu dengan iman. Salahkah aku kalau seandainya aku ingin melepaskan belenggu yang separuhnya dengan ihsan, berbuat baik? Karena nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudhuhu faghullu summal jahima sallu, khudhuhu faghullu. Ambil orang ini, tangkap orang ini. Maksudnya orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya. Tangkap orang ini. Lihat, Allah menganggap dia buronan. Tangkap dia, kemudian borgol dia. Borgolnya sejahat-jahatnya penjahat di dunia, semujrim-mujrimnya orang mujrim di dunia, sebesar-besarnya kriminal di dunia ini, paling tinggi apa? Borgol kaki, borgol tangan, borgol leher. Coba lihat di negeri kita sajalah, orang-orang yang anggaplah sudah dianggap paling garang kejahatannya dikirim ke Nusa Kambangan. Apa yang terjadi? Dikasih rantai kakinya, dikasih rantai tangannya kan. Ini di Indonesia, mungkin di barat lebih kejam lagi sana. Tapi di akhirat jauh tidak terbayangkan kekejamannya. Karena rantai itu bukan diletakkan di kaki, di tangan ataupun diletakkan di leher, tapi dimusukkan ke mulutnya, kemudian keluar dari lubang duburnya. Anda bisa bayangkan. Dan itu tidak membuat dia mati.
yang ada kesakitan yang terus-menerus tidak ada berhentinya. Kita saja membayangkannya seperti apa, rantai dimasukkan ke mulut, keluar dari lubang duburnya, kemudian ditarik-tarik dimasukkan ke dalam jahanam. Itulah makna khudhuhu, tangkap dia, faghulluh, borgol dia, tsummal jahima salluh, masukkan ke dalam jahim. Itulah tempat tinggalnya, kata Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya kita lihat bahwa bagaimana ruginya orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya, betapa beruntungnya orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kanannya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana penyesalan yang hebat orang-orang yang mengambil dengan catatan dengan tangan kirinya. Mereka dipastikan tidak ada keuntungannya, sama sekali tidak akan lari dari kerugian, pasti dimasukkan ke dalam adab jahannam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bolehkah aku kan sudah banyak menolong." Karena Anas itu membantu Rasul selama 10 tahun sampai wafatnya Nabi. Dari usia 10 tahun sampai 20 tahun. Sampai wafatnya Nabi. Sehingga dia mengatakan di akhir ayat hidup Rasul, "Ya Rasulullah, at'ub minka syafa'ah." Aku menginginkan darimu syafaat kelak pada hari kiamat. Bisa enggak aku meminta syafaatmu kelak pada hari kiamat? Di mana pada hari kiamat akan kucari dirimu, hai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu temui aku indal haudi, temui aku di telagaku. Kata Nabi SAW, ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, illam ajidka indal haudi, kalau aku tidak mendapati dirimu di telaga, aina ajiduka yaumal qiyamah, kalau begitu ku cari di mana lagi pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, indal mawazin, temui aku di tempat penimbangan amal. Rasul, kalau seandainya ku cari dirimu di penimbangan amal dan aku tidak mendapatkan dirimu, kemana lagi ku cari dirimu pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, carilah aku. Ada yang mengatakan indas sirat, di titian. Ada yang mengatakan inda tatayyur as-suhuf, ketika orang dibagi-bagi catatannya. Lah, di sini menunjukkan bahwa pembagian catatan itu bagian penyelamatan. Tergantung dia bisa mengambil dengan tangan yang mana. Kalau dia mengambil dengan tangan kanannya, selamat dia. Kalau dia mengambil dengan tangan kirinya, rugi dia. Makanya wajar Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha sampai menangis ketika Nabi SAW berada di giliran ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini kebiasaannya, ketika Rasul berada di gilirannya, maka dia tidak akan pernah tidur sebelum Rasul tidur, dan kepala Nabi akan diletakkan di paha sebagai bantalnya sambil ngobrol. Kemudian Rasul ngantuk, kemudian Rasul tidur, baru oleh Aisyah dipindahkan ke bantal. Begitu romantisnya Aisyah dengan Nabi. Tapi satu hari, entah kenapa Aisyah radhiyallahu anha memandangi wajah Rasul begitu lama, sampai akhirnya tiba-tiba matanya berkaca-kaca, dan dari kedua matanya Aisyah ummul mukminin meneteskan kedua air mata, persis menetes di pipi baginda sallallahu alaihi wasallam. Otomatis Nabi terbangun, bagaimanapun ada tetesan air mata, sambil memandang Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, walima tabkin, walima dumu, kenapa engkau bisa menangis? Kenapa engkau bisa meneteskan air mata? Ada apa gerangan wahai Aisyah? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, tadzakkartu yaumal qiyamah. Rasul, aku ingat hari kiamat. Hal tadhkuru
bina yaumal qiyamah ya Rasulullah. Apakah engkau akan mengingatku pada hari kiamat wahai Rasul? Apakah engkau akan mengingat keluargamu wahai Rasul? Mengingat diriku wahai Rasul pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Aisyah, di 3 tempat orang tidak mungkin memikirkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Kemudian Rasul mengatakan, pertama, indal mawazin, di tempat penimbangan amal. Orang tidak akan mikir siapapun. Yang dipikirkan apakah timbangan amalnya berat ataukah timbangan amalnya ringan. Wa indas sirat, saat dia meniti titian siratal mustaqim, orang tidak akan mikir siapapun. Jangan lagi bicara mikir orang. Mikir orang-orang yang kita cintai saja tidak terpikirkan. Yang dipikirkannya apakah dia bisa menyeberangi atau tidak. Sebab kalau tidak bisa menyeberangi, maka dia akan jatuh dari titian itu 70 tahun baru sampai di dasar jahanam. Wa inda tatayyur as-suhub, dan ketika melihat catatan diterbang-terbangkan, orang tidak akan ingat siapapun sampai dia mampu mengambil catatan dengan tangan kanannya, ataukah sebaliknya dia mengambil dengan catatan itu dengan tangan kirinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu saksi-saksi yang hebat, yang luar biasa, yang tidak seperti saksi di dunia yang bisa saja mereka berdusta, disogok ataupun karena sebuah kedudukan dan yang semacamnya. Tapi saksi-saksi di akhirat tidak menerima sogokan, tidak menerima rasuah dan yang semacamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika kemudian orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya, sudah pasti dia akan binasa. Makanya Allah mengatakan, walam adri ma hisabiyah, seandainya saja kematian itulah yang menyudahi segalanya, kenapa aku dibangkitkan sehingga harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mulailah dia mengungkapkan penyesalannya dan mengatakan, ya laitaha kanatil qadhiyah, seandainya saja kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya, duhai dahulu harta yang kubangga-banggakan, kenapa harta itu tidak kugunakan untuk amal saleh? Lenyap untuk kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemana harta itu pergi? Duhai kedudukan dan kepemimpinan yang dulu aku puja-puji, kemana? Harusnya aku dulu ketika menjadi pemimpin ini saatnya ingkar kemungkaran dan mengajak manusia kepada kebaikan, bukan untuk menindas, menginjak dan menzalimi manusia. Mulai terjadi penyesalan di sini. Pasti orang-orang yang mengambil catatannya, mereka akan menyesal senyesal-nyesalnya. Tapi apa gunanya penyesalan kelak pada hari kiamat? Penyesalan itu tidak ada gunanya. Makanya orang-orang yang seperti ini, mereka mengharap kalau seandainya mereka dikembalikan ke dunia, kemudian dia mengatakan, Rabbirji'uni la'alli a'mala salihan fi ma tarak. Ya Rabb, boleh enggak aku kembalikan kau ke dunia supaya aku bisa beramal saleh yang dulu amal-amal itu sempat kutinggalkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mustahil. Enggak ada ceritanya. Bumi aja sudah hancur, sudah tidak ada bekas lagi, tidak ada ma'lam lagi. Lalu apa penyesalan kemudian baru diucapkan setelah kematian? Bahkan sebagian orang-orang kafir berangan-angan kalau setelah dihisab mereka menjadi tanah dan debu sehingga tidak ada azab bagi mereka. Saat binatang dihisab, orang-orang kafir menyaksikannya. Ketika binatang-binatang yang bertanduk, yang suka menanduk binatang yang tidak bertanduk, Allah pindahkan tanduk itu
kepada binatang yang tidak bertanduk, yang selalu ditanduk. Allah katakan, tanduk dia sekarang sebanyak dia menanduk kamu. Maka terjadilah hisab di antara binatang. Kalau binatang saja mendapatkan keadilan, apalagi manusia, pasti mendapatkan keadilan. Itulah kenapa Islam itu menekankan tentang keimanan kepada hari akhir, supaya orang-orang yang terzalimi dan tidak sanggup untuk membalas ada ketenangan bahwa balasan tidak mesti di dunia, ada pengadilan yang jauh lebih adil seadil-adilnya kelak, pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada orang yang berangan-angan, ya laitani qaddamtu li hayati, ya Rabb, kenapa aku di dunia dahulu tidak menghabiskan waktu-waktuku untuk beribadah, sekarang baru menyesal. Mereka menyesali waktu yang berlalu sepanjang hidupnya. Ingat, waktu yang sudah lewat tidak mungkin kembali. Waktu yang akan datang belum tentu kita dapati. Yang memungkinkan adalah waktu sekarang yang kita jalani. Kita tidak tahu dengan kematian kita. Maka waktu yang dijalani ini manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu yang kita lewati menjadi penyesalan kelak pada hari kiamat. Ada orang-orang juga yang menyesal, kenapa di dunia dia tidak mengikuti ajaran Nabi, sehingga kemudian mereka mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, duhai celaka aku, kenapa dulu aku tidak mengambil jalan para utusan. Selama di dunia dia tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak menjadikan Nabi SAW sebagai teladan, hari-harinya menentang sunnah, bahkan membenci sunnah, bahkan membenci orang yang melakukan sunnah, dan begitu seterusnya. Penyesalan terjadi. Bahkan orang-orang yang ketika di dunia suka meletakkan loyalitas kepada orang-orang kafir, menjadikan tokoh-tokoh kafir sebagai idola, dan meninggalkan tokoh-tokoh Islam tidak dijadikan idola, maka mereka akan menyesal. Kenapa di dunia saya memilih tokoh ini dan itu? Karena ingat, Rasul pernah mengatakan kepada seorang Arab Badui, anta ma'aman ahbabta, engkau di akhirat itu akan bersama idolamu. Kalau idolamu tokoh-tokoh kafir, maka anda akan bersama orang-orang kafir. Naas betul seorang artis mengatakan, kalau saya harus masuk neraka, saya bersyukur karena saya akan berjumpa dengan Lady Gaga di neraka. Ada orang kayak gitu. Dia memvonis Lady Gaga masuk neraka juga. Tidak bisa kita memvonis orang kafir yang hidup masuk neraka. Bisa saja dia dapat hidayah ketika sebelum kematiannya. Kecuali kalau sudah jelas-jelas dia mati kafir, ya jelas masuk neraka lah. Tapi kalau dia masih hidup, vonis neraka sorga itu tidak dibolehkan. Itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kita doakan hidayah. Nabi saja tidak pernah memvonis manusia di zamannya ketika hidup bahwa si fulan masuk neraka, tidak. Rasul justru mendoakan orang-orang kafir dengan doanya yang masyhur, Allahumma hdi biqaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka karena mereka kaum yang tidak tahu. Mereka kaum yang tidak tahu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak penyesalan pada hari kiamat bagi orang-orang kafir, munafik dan orang-orang mujrim. Mereka menyesal dengan apa yang telah dilakukan kedua tangannya. Ya laitani qaddamtu li hayati. Lalu kapan penyesalan itu terjadi? Pertama, saat mengambil catatan dengan tangan kirinya. Disitulah penyesalan luar biasa bagi penduduk akhirat. Tidak bisa diulang kembali. Tangan kiri ya tetap tangan kiri, menunjukkan kekafirannya. Yang kedua, penyesalan itu akan terjadi ketika melihat api neraka yang bergejolak. Saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar,
Allah katakan waji'a bi jahannam yauma idzin yatadzakkarul insanu anna lahu dzikra. Ketika didatangkan jahannam di hadapan manusia, gemuruhnya terdengar, besarnya terlihat, sehingga mereka mengatakan Rabbana absarna wa sami'na. Ya Rabb, kami sudah melihat jahannam, kami sudah mendengar gemuruh jahannam. Absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Kalau begitu kembalikan kami ke dunia ya Rabb, kami ingin kembali beramal saleh. Mungkin? Mustahil. Maka ketika melihat neraka baru terjadi penyesalan. Yang ketiga, saat mereka betul-betul dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka menyesali luar biasa perbuatan mereka. Bahkan mereka ingin mati tapi tidak bisa. Innakum makithun, kalian akan tetap tinggal, tidak akan hidup, tidak akan pernah mati. Karena setiap kali mati dihidupkan kembali, setiap kali mati dihidupkan kembali. Begitulah kondisi penduduk neraka. Itulah penyesalan. Lah salah satu penyesalan itu ketika dia membaca kitabnya, catatannya, kemudian dia mengambil dengan tangan kirinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah penyesalan yang sesungguhnya. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Satu hari Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala, seorang khalifah, sebelum wafatnya Harun Ar-Rasyid ini, dia meminta kepada orang-orang di sekitarnya agar dia melihat lubang kuburannya. Sudahkah digali atau belum? Maka orang-orang mengatakan, ya khalifah, kuburanmu sudah digali, dan itu atas titah perintahmu. Kenapa kau memerintahkan seperti itu? Bukankah kau masih hidup? Kenapa kau ingin digalikan kuburanmu? Kata sang khalifah mengatakan, ihmiluni ilal qabri, bawa aku ke lubang kuburan itu. Padahal masih hidup, bawa aku ke lubang kuburan itu. Maka dibawalah dia ke pekuburan kaum muslimin dan diperlihatkan lubang kuburannya. Maka sang khalifah tiba-tiba menangis melihat lubang kuburan itu, padahal dia masih hidup. Dan dia mengatakan, ma agna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dia baca ayat ini, duhai kiranya harta yang banyak yang kubanggakan, untuk apa harta itu kalau aku sudah masuk ke lubang yang kecil ini? Duhai kedudukan yang selama ini aku bangga-banggakan juga, buat apa kalau aku sudah masuk ke lubang ini? Lihat, para penguasa di negeri kita dari zaman ke zaman, mereka sudah wafat. Di mana mereka? Ada di bawah tanah. Apakah negara yang pernah mereka pimpin ikut dimasukkan ke lubang kuburnya? Tidak. Ketika dia meninggal, datang penggantinya. Lihat para tokoh-tokoh, orang-orang kaya, boleh jadi terkaya di dunia nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau kan di negeri kita terkaya se-Indonesia nomor 1, nomor 2, nomor 3. Lihat mereka yang pernah dinobatkan menjadi orang yang terkaya yang sudah mati, yang sudah masuk ke liang lahat. Pertanyaannya, apakah kekayaannya juga dimasukkan ke dalam kuburnya? Tidak. Satu-satunya manusia yang memasukkan kekayaannya ke liang kubur hanyalah Qarun. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Kami tenggelamkan Qarun ke dasar bumi dan seluruh kekayaannya. Tapi apa gunanya kekayaan Qarun pun walaupun masuk ke dalam kubur, tetap di akhirat dia dibangkitkan tanpa sehelai pakaian, tanpa beralas sandal, tidak dikhitan, dan tidak membawa harta di badan. Apa gunanya? Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Khalifatul Ma'mun. Ma'mun, seorang khalifah Bani Abbasiyah yang pernah membangun peradaban Islam,
Dialah yang membangun peradaban Islam di zamannya. Negerinya sangat makmur, kaya raya. Khalifah Ma'mun, karena memadukan pembangunan timur dan barat. Peradaban dunia terbangun di zamannya. Walaupun dia tersesat dengan akidah Mu'tazilah secara agama, tapi secara dunia dia berhasil. Khalifah Ma'mun saat detik-detik wafatnya, maka dia pun memandang orang-orang di sekitarnya. Dia pandang kursi kebesarannya, dia pandang pakaian kekhalifahannya, dia pandang tempat tidurnya yang empuk, yang megah, yang berbeda dengan orang lainnya. Tiba-tiba saat detik wafatnya dia mengatakan, ya man la yazulu mulkuh, irham man qad zala mulkuh. Wahai zat yang tidak pernah hilang kekuasaannya, sayangi hambamu yang akan hilang kekuasaannya. Wahai zat, maksudnya Allah yang tidak akan pernah hilang kerajaannya, sayangilah hambamu ini yang sebentar lagi akan hilang kerajaannya. Itulah makna ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Enggak ada guna. Makanya kenapa Nabi sampai mengatakan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'ulahu. Apabila anak Adam meninggal dunia, tidak mungkin masuk ke liang lahatnya kecuali 3 perkara yang pernah diusahakannya. Sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan keturunan yang saleh dan saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Harta, kata Rasul, maluka ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa abqaita. Hartamu, kata Rasul, yang kau makan habis, yang kau pakai usang, yang kau sedekahkan itulah yang kekal abadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Wajar kalau seandainya Abu Darda radhiyallahu an, dia meminta kepada istrinya sebelum wafatnya untuk disedekahkan seluruh hartanya. Abu Darda radhiyallahu an sebelum wafatnya dia mengatakan kepada istrinya, masih adakah dirham di rumahku? Kata istrinya, ada, sedekahkan. Masih adakah dirham di rumah kita? Ada, sedekahkan. Masih adakah perhiasan yang tergantung di lehermu? Masih ada, sedekahkan. Sampai saat meninggal dunia betul-betul tidak membawa apapun. Saat ditanya kepada Abu Darda, ya Abu Darda, kenapa kau lakukan ini? Apa kata Abu Darda? Khala'na nisfa silsilati bil iman, afala nakhlu nisfahul akhirah bil ihsan, nisfahul ukhra bil ihsan. Kami telah melepaskan belenggu kelak di neraka dengan iman. Kami sudah melepaskan separuh dari belenggu itu dengan iman. Salahkah aku kalau seandainya aku ingin melepaskan belenggu yang separuhnya dengan ihsan, berbuat baik? Karena nanti Allah Subhanahu wa taala mengatakan khudhuhu faghullu summal jahima sallu, khudhuhu faghullu. Ambil orang ini, tangkap orang ini. Maksudnya orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya, tangkap orang ini. Lihat, Allah menganggap dia buronan, tangkap dia, kemudian borgol dia. Borgolnya sejahat-jahatnya penjahat di dunia, semujrim-mujrimnya orang mujrim di dunia, sebesar-besarnya kriminal di dunia ini, paling tinggi apa? Borgol kaki, borgol tangan, borgol leher. Coba lihat di negeri kita sajalah, orang-orang yang anggaplah sudah dianggap paling garang kejahatannya dikirim ke Nusa Kambangan. Apa yang terjadi? Dikasih rantai kakinya, dikasih rantai tangannya kan. Ini di Indonesia, mungkin di barat lebih kejam lagi sana. Tapi di akhirat jauh tidak terbayangkan kekejamannya.
Karena rantai itu bukan diletakkan di kaki, di tangan ataupun diletakkan di leher, tapi dimusukkan ke mulutnya, kemudian keluar dari lubang duburnya. Anda bisa bayangkan. Dan itu tidak membuat dia mati. Yang ada kesakitan yang terus-menerus, tidak ada berhentinya. Kita saja membayangkannya seperti apa. Rantai dimasukkan ke mulut, keluar dari lubang duburnya, kemudian ditarik-tarik, dimasukkan ke dalam jahanam. Itulah makna khudhuhu, tangkap dia, faghulluh, borgol dia, tsummal jahima salluh, masukkan ke dalam jahim. Itulah tempat tinggalnya, kata Allah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya kita lihat bahwa bagaimana ruginya orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kirinya, betapa beruntungnya orang-orang yang mengambil catatan dengan tangan kanannya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana penyesalan yang hebat orang-orang yang mengambil dengan catatan dengan tangan kirinya. Mereka dipastikan tidak ada keuntungannya, sama sekali tidak akan lari dari kerugian, pasti dimasukkan ke dalam azab jahannam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bolehkah aku kan sudah banyak menolong." Karena Anas itu membantu Rasul selama 10 tahun sampai wafatnya Nabi. Dari usia 10 tahun sampai 20 tahun. Sampai wafatnya Nabi. Sehingga dia mengatakan di akhir ayat hidup Rasul, "Ya Rasulullah, at'ub minka syafa'ah." Aku menginginkan darimu syafaat kelak pada hari kiamat. Bisa enggak aku meminta syafaatmu kelak pada hari kiamat? Di mana pada hari kiamat akan kucari dirimu, hai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, kalau begitu temui aku indal haudi, temui aku di telagaku. Kata Nabi SAW, ya, kata Anas bin Malik radhiyallahu mengatakan, ya Rasulullah, illam ajidka indal haudi, kalau aku tidak mendapati dirimu di telaga, aina ajiduka yaumal qiyamah, kalau begitu ku cari di mana lagi pada hari kiamat? Kata Nabi SAW, indal mawazin, temui aku di tempat penimbangan amal. Rasul, kalau seandainya ku cari dirimu di penimbangan amal dan aku tidak mendapatkan dirimu, kemana lagi ku cari dirimu pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, carilah aku. Ada yang mengatakan indas sirat, di titian. Ada yang mengatakan inda tatayyur as-suhuf, ketika orang dibagi-bagi catatannya. Lah, di sini menunjukkan bahwa pembagian catatan itu bagian penyelamatan. Tergantung dia bisa mengambil dengan tangan yang mana. Kalau dia mengambil dengan tangan kanannya, selamat dia. Kalau dia mengambil dengan tangan kirinya, rugi dia. Makanya wajar Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha sampai menangis ketika Nabi SAW berada di giliran ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini kebiasaannya, ketika Rasul berada di gilirannya, maka dia tidak akan pernah tidur sebelum Rasul tidur, dan kepala Nabi akan diletakkan di paha sebagai bantalnya sambil ngobrol. Kemudian Rasul ngantuk, kemudian Rasul tidur, baru oleh Aisyah dipindahkan ke bantal. Begitu romantisnya Aisyah dengan Nabi. Tapi satu hari, entah kenapa Aisyah radhiyallahu anha memandangi wajah Rasul begitu lama, sampai akhirnya tiba-tiba matanya berkaca-kaca, dan dari kedua matanya Aisyah ummul mukminin meneteskan kedua air mata persis menetes di pipi baginda sallallahu alaihi wasallam. Otomatis Nabi terbangun. Bagaimanapun ada tetesan air mata, sambil memandang Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, walima tabkin, walima dumu, kenapa engkau bisa menangis?
kenapa engkau bisa meneteskan air mata? Ada apa gerangan wahai Aisyah? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, tadzakartu yaumal qiyamah. Rasul, aku ingat hari kiamat. Hal tadhkuru bina yaumal qiyamah ya Rasulullah. Apakah engkau akan mengingatku pada hari kiamat wahai Rasul? Apakah engkau akan mengingat keluargamu wahai Rasul? Mengingat diriku wahai Rasul pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, amma fi thalathati mawatin fala yadhkuru ahadun ahada. Aisyah, di 3 tempat orang tidak mungkin memikirkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Kemudian Rasul mengatakan, pertama, indal mawazin, di tempat penimbangan amal. Orang tidak akan mikir siapapun. Yang dipikirkan apakah timbangan amalnya berat ataukah timbangan amalnya ringan. Wa indas sirat, saat dia meniti titian siratal mustaqim, orang tidak akan mikir siapapun. Jangan lagi bicara mikir orang. Mikir orang-orang yang kita cintai saja tidak terpikirkan. Yang dipikirkannya apakah dia bisa menyeberangi atau tidak. Sebab kalau tidak bisa menyeberangi, maka dia akan jatuh dari titian itu 70 tahun baru sampai di dasar jahanam. Wa inda tatayyur as-suhuf, dan ketika melihat catatan diterbang-terbangkan, orang tidak akan ingat siapapun sampai dia mampu mengambil catatan dengan tangan kanannya, ataukah sebaliknya dia mengambil dengan catatan itu dengan tangan kirinya. Lihat dahsyatnya pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Alarm sudah bunyi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.